Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stefani Lydia Madang, saya dari kelas 10B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan sosial, perbedaan individu, dan perbedaan antar kelompok. Selamat menyaksikan! Nah teman-teman, individu adalah kesatuan terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, bukan sebagai manusia secara keseluruhan. Individu adalah penyusun adanya satuan sosial, dengan satuan sosial terkecil dinamakan keluarga. Sedangkan kelompok adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain. Dalam kehidupan masyarakat tentunya banyak memiliki perbedaan sosial. Perbedaan-perbedaan sosial tersebut tidaklah berdiri sendiri. Artinya, dalam suatu masyarakat, perbedaan tersebut dapat dikategorikan ke dalam perbedaan sosial secara horizontal dan secara vertikal. Masyarakat yang dikelompokkan secara horizontal tidak terlepas dari status dan peranaan sosial individu dan kelompok di masyarakat. Nah, teman-teman, perbedaan sosial adalah perbedaan yang terjadi dalam masyarakat karena faktor-faktor seperti status sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Contohnya dapat dilihat dalam bentuk perbedaan status sosial seperti kaya dan miskin atau perbedaan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Dampak dari perbedaan sosial dapat menyebabkan kesenjangan sosial, kemiskinan, dan konflik. Yang kedua, perbedaan individu. Perbedaan individu adalah perbedaan yang terjadi antara individu-individu dalam masyarakat karena faktor-faktor seperti kepribadian, minat, dan bakat. Contoh perbedaan individu dapat dilihat dalam bentuk perbedaan kepribadian seperti introvert dan ekstrovert, atau perbedaan minat dan bakat. Dampak dari perbedaan individu dapat menyebabkan perbedaan dalam cara berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, perbedaan antar kelompok. Perbedaan antar kelompok adalah perbedaan yang terjadi antara kelompok-kelompok dalam masyarakat karena faktor-faktor seperti budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Contoh perbedaan antar kelompok seperti perbedaan budaya, perbedaan adat istiadat, dan perbedaan tradisi. Dampak dari perbedaan antar kelompok dapat menyebabkan konflik, kesalahpahaman, dan kesulitan dalam berinteraksi. Nah, teman-teman, pentingnya menghargai perbedaan yang pertama meningkatkan toleransi. Menghargai perbedaan dapat meningkatkan toleransi dan mengurangi konflik. Yang kedua, meningkatkan keragaman. Menghargai perbedaan dapat meningkatkan keragaman dan kreativitas dalam masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Menghargai perbedaan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan individu dan masyarakat. Nah, teman-teman, secara horizontal, struktur sosial ditandai dengan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, dan adat istiadat. Secara vertikal, struktur sosial ditandai dengan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan lapisan sosial. Dalam banyak literatur, struktur sosial secara horizontal tersebut diferensiasi sosial.
sedangkan struktur sosial secara vertikal disebut stratifikasi sosial. Berikut dasar stratifikasi dalam masyarakat disebabkan adanya sesuatu yang dihargai lebih, misalnya kekayaan, ilmu pengetahuan, atau kekuasaan. Ukuran yang dipakai untuk menggolongkan seseorang pada lapisan tertentu adalah ukuran kumulatif dan bukan ukuran tunggal. Contohnya, orang kaya biasanya mudah memiliki kekuasaan, pendidikan, bahkan kehormatan. Stratifikasi sosial muncul karena pertimpangan distribusi dan kelangkaan barang berharga yang dibutuhkan masyarakat, seperti uang, kekuasaan, pendidikan, keterampilan, dan semacamnya. Sementara itu, diferensiasi sosial muncul karena pembagian kerja, perbedaan agama, ras, pengelompokan individu atas dasar ciri persamaan kebudayaan, seperti bahasa, adat, sejarah, sikap, wilayah, ataupun perbedaan jenis kelamin. Nah, teman-teman, hubungan antar kelompok dalam diferensiasi sosial, entah itu atas dasar perbedaan profesi, ras, etnis, agama, atau jenis kelamin, misalnya hak seseorang buruh dan majikan. Di mata hukum secara normatif sama, tetapi antar keduanya dari segi kekuasaan dan ekonomi jauh berbeda. Maka pola hubungannya pun menjadi tak seimbang. Seorang majikan jelas posisinya akan lebih dominan dan berhak memerintah buruhnya. Sebaliknya, para buruh akan selalu bersikap hormat kepada majikan yang membayarnya, memperoleh upah yang layak, misalnya secara hukum adalah hak kaum buruh. Namun karena para buruh itu menyadari bahwa mencari pekerjaan itu susah dan tidak memiliki alternatif untuk bekerja di sektor lain, maka sering kita temui banyak kaum buruh relatif bersikap pasrah begitu saja. Oke teman-teman, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat.